Ya oke, di video kali ini Mimin mau merekomendasikan 10 manhwa di mana si MC memiliki kekuatan yang overpower. Tentunya ada banyak sekali manhwa yang memiliki MC overpower. Jadi untuk rekomendasi ini Mimin buat lebih spesifik lagi, yaitu di mana si MC tersebut sudah overpower sejak awal-awal chapternya. Ya mungkin kita sudah mengetahui jika MC itu kuat sekitar chapter 1 sampai dengan chapter 4 lah ya. Jadi di awal-awal chapter para readers ataupun kita yang membaca sudah tahu jika MC tersebut kuat. Nah, overpower sendiri memiliki arti kekuatan yang over atau bahasa gampangnya kuat banget. Gitulah ya. Jadi MC-nya di awal kita tahu jika ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Intinya itu. Tentu saja ada banyak sekali. Mungkin nanti akan Mimin buat beberapa part. Dan inilah dia 10 manhwa yang dimaksud. Pertama, ada manhwa Return Frozen Player. Ini adalah salah satu manhwa yang Mimin tunggu sudah lama sekali. Kenapa? Karena saat ini masih break season. Padahal kayaknya udah setengah tahun lebih mungkin manhwanya break season. Dan belum ada kabar kapan kelanjutan season terbarunya. Manhwa ini sendiri baru memiliki 50 chapter saja di season pertamanya. Pokoknya ceritanya menarik. Dan ini juga diangkat dari novel. Yang kedua ada Escort Warrior dengan 160-an chapter. Nah, manhwa ini sendiri menceritakan tentang seorang kapten dari pasukan khusus yang kehidupannya tiba-tiba hancur setelah seluruh pasukan ataupun anak buahnya mati dalam misi terakhir mereka. Dan hanya ia sendiri yang selamat. Di awal ceritanya mungkin memang agak sedikit membosankan, tapi lama-kelamaan sih lumayan seru juga. Mimin aja sempat ketagihan untuk membaca manhwa ini. Apalagi chapternya sekarang sudah sangat banyak. Lanjut, yang ketiga ada manhwa One Hit Teacher Mr. Back. Nah, manhwa ini baru 40-an chapter menceritakan tentang reinkarnasi dari seorang ahli bela diri kuat yang telah mempelajari 4 kekuatan dari master bela diri. Bukan reinkarnasi sih ya, lebih tepatnya switch body. Karena setelah kematiannya tiba-tiba ia terbangun di tubuh yang berbeda. Walau begitu pengetahuannya dan juga kemampuannya bisa ia peroleh kembali dengan mudah. Intinya sih ya, manhwa ini keren, apalagi ada juga unsur komedi di dalamnya. Lanjut, yang keempat ada manhwa Limit Breaker dengan 80 chapter. Manhwa ini juga sedang menjalani break season, menceritakan tentang sosok anak muda yang tiba-tiba terjebak di dalam dimensi yang sangat misterius. Di dalam dimensi tersebut ia telah hidup ribuan tahun, padahal itu hanya beberapa tahun di dunia luar. Dan setelah berhasil menerobos dari dimensi tersebut, ia pun menjadi sosok yang sangat kuat. Dan dengan kekuatan itu, ia pun bersiap untuk menghancurkan seluruh monster yang mengacau di dunianya. Lanjut, ada Return of Crazy Demon. Nah, kalau manhwa ini kayaknya juga lagi break season. Menceritakan tentang seorang ahli yang dijuluki sebagai iblis gila. Setelah kematiannya, ia pun diberi kesempatan untuk kembali di kehidupan mudanya. Dan dengan kesempatan tersebut, ia pun berusaha untuk mengubah takdirnya yang menyedihkan. Ceritanya oke banget. Selanjutnya, yang keenam ada manhwa Max Level Returner. Nah, kalau untuk manhwa ini sih ya agak ngebosenin sebetulnya. Walaupun di awal-awal cerita kayaknya agak menarik. Itu sih menurut pendapat Mimin. Chapternya juga sudah lumayan banyak, sudah sekitar 170-an chapter menceritakan tentang sosok yang terjebak di dalam dunia game. Dan setelah dunia game tersebut tamat, ia pun kembali ke dalam dunia di mana dunia tersebut sudah terkonversi dengan dunia game yang pernah ia selesaikan. Dan setelah kembali ia menjadi player terkuat. Selanjutnya yang ketujuh ada manhwa I Grow Stronger by Eating.
Baru memiliki 60-an chapter dan belum lama juga telah menyelesaikan break seasonnya. Manhwa ini sendiri menceritakan tentang sosok pemuda yang memiliki kemampuan misterius, yaitu ia bisa mengkonsumsi makhluk-makhluk ataupun monster yang ada. Setelahnya ia bisa menggunakan kemampuan monster ataupun hewan yang ia buru. Dan entah bagaimana setelah sebuah insiden terjadi, ia terdampar di dalam dunia yang bukan dunianya sendiri. Dunia tersebut dipenuhi oleh banyak monster yang tidak ada di dunianya. Dan tentu saja itu merupakan berkah baginya yang memiliki kekuatan untuk memangsa monster-monster lainnya. Ceritanya sih lumayan oke. Artnya juga oke, intinya sangat cocok untuk dibaca. Selanjutnya yang ke-8, ada manhwa Reincarnation of Suicidal Battle God. Nah, kalau manhwa ini sebetulnya Mimin bilang tidak cocok untuk disebut reinkarnasi karena lebih tepatnya ia hanya kembali ke masa lalu. Setelah dikalahkan oleh Raja Iblis, ia pun diberi kesempatan oleh dewa agar kembali ke masa lalu dan mengubah nasibnya atau mengubah masa depan yang ia pernah alami. Karena saat itu seluruh manusia telah dibasmi oleh ras iblis. Tentu saja saat ia kembali ke masa lalu, pengetahuan dan juga kemampuannya tidak benar-benar hilang secara keseluruhan. Dan tentu saja dengan kesempatan tersebut ia pun berusaha untuk mengubah takdir seluruh umat manusia yang dahulu telah dibasmi oleh ras iblis. Selanjutnya yang ke-9, ada manhwa My Dad is Too Strong. Nah, kalau manhwa ini sebetulnya premisnya agak sedikit mirip dengan Limit Breaker. Si MC tiba-tiba terjebak di sebuah dunia yang ia tidak ketahui. Lebih tepatnya itu adalah dunia murim. Di sana ia terjebak selama ratusan atau ribuan tahun. Dan dengan berbagai macam rintangan ia pun menjadi yang paling kuat dan juga dijuluki sebagai Chunma ataupun Heavenly Demon. Dan siapa sangka hal tak terduga pun terjadi. Akhirnya ia bisa kembali ke dunianya. Walau begitu kekuatannya sama sekali tidak menghilang. Dan setelah ia kembali ternyata dunia yang ia tempati sudah agak berbeda. Karena saat itu sudah ada yang namanya player atau hunter dan juga monster yang tiba-tiba bisa menyerang ke dunia mereka. Walau begitu kekuatan si MC bahkan lebih kuat dari hunter rank S sekalipun. Intinya manhwa ini sangat oke dan layak untuk dibaca. Terkadang juga ada bumbu-bumbu komedi di dalamnya. Lanjut yang terakhir ataupun yang ke-10, ada manhwa Sword Fanatic Wonder. Baru memiliki 17 chapter. Bisa dibilang ini adalah salah satu manhwa baru. Walau begitu ceritanya cukup menarik dan juga bikin gregetan karena si MC ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan tersebut ia dapat dari pelajaran yang diberikan oleh gurunya yang bisa dibilang sebagai 4 orang terkuat di dunia murim. Pokoknya ceritanya seru banget dan tentunya nggak kalah seru dengan manhwa Northern Blade. Dan itulah 10 manhwa di mana si MC memiliki kekuatan di atas rata-rata. Tentu saja masih banyak sekali manhwa yang memiliki alur cerita seperti ini. Dan kalau video ini rame tentu saja Mimin akan langsung buat part keduanya. Oke, itu saja dulu, semoga terhibur. Ketemu lagi di next video, bye bye.